Kita hari ini sudah hadir juga dan selamat nanti yang akan menjadi penanggap kita ada Bapak Dr. Asep Diana dari kasus konten SDA dan BNPB, kemudian ada Bapak Nawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, dan yang akan menjadi narasumber kita adalah Ibu Nursiana, pengurus Askara Merah dari Dampingan Warna Biru Indonesia, kemudian Bapak Ahmad Abdullah, manajer KMP DNC Lantai 2. Dan yang akan menjadi moderator kita adalah Bang Hendrikus dari Forum Pengurangan Risiko Bencana DKI Jakarta. Sebelum kita mulai kegiatan kita akan mendengarkan sambutan dari Forum PRB DKI Jakarta yang akan diwakili oleh pada masa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Pada hari ini kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jakarta dalam hal ini mengucapkan syukur yang Maha Esa dan alhamdulillah terselenggaranya acara pada siang hari ini, dan kami berharap semua wawasan ilmu bisa kita dapatkan dan semua dapat kita aplikasikan dan dapat kita dapatkan dan kita dapat sampaikan kepada diri kita, kepada rekan-rekan lingkungan di SPB DKI Jakarta. Juga terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang dibangun. Demikian tentunya kami terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Masing atas sambutannya. Selanjutnya kita lanjut diskusi kita. Untuk diskusi saya silakan ke moderator kita adalah Mas Hendrikus. Ada Mas Hendrikus, silakan. Terima kasih. Mungkin bisa dari Forum untuk ini menyampaikan seperti itu. Ya, karena dari pelaksanaan kegiatan webinar ini secara edit. Jadi para hadirin yang ada di yang di lantai 4, lantai 5 ini. Saat ini kita berada di posisi di lantai 5 gedung ini. Dan ketika ada keberatan, maka diharapkan para peserta yang di lantai 5 ini bisa menyelamatkan diri dan kemudian mengevakuasi tanaman diri melalui ada lantai 5 dan lantai darurat yang ada di lantai 5. Sampai ke bawah, kemudian kita menuju ke titik kumpul yang ada di bawah. Kemudian bagi ibu yang ada di lantai 5 ini, punya peserta ini, apabila nanti ada keperluan kamar mandi, ada di sebelah kanan saya, ada di kamar mandi, dan Bapak Ibu yang ada di luar lantai 5 ini mengalami gangguan disampaikan kepada panitia. Kemudian bagi teman-teman yang secara online, kami harapkan memberikan tempat Anda pada posisi yang nyaman sekali. Dan apabila ada gangguan terutama di kabel dan sebagainya, bisa diamankan terlebih dahulu. Dan apabila Bapak Ibu pada saat ini juga pada posisi memasak di kompor, bisa dimatikan dulu kompornya. Kalau tidak lupa, dan juga ketika kedaruratan apapun ketika di masing-masing tempat, kami harapkan bisa menyelamatkan diri dan mengatur cara mandiri dengan baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan ke moderator kita, Mas Hendrikus. Ya, terima kasih Kak Sari untuk mengawal berita ini sekaligus dan juga untuk Mesir dan Lukman untuk seperti briefingnya karena kita membiasakan juga untuk kegiatan episode ini tetap ada protokol keselamatan karena setiap kali kita kerja dalam perubahan risiko bencana tapi kita lupa untuk melakukan protokol keselamatan itu seperti briefing di awal. Terima kasih sudah bertanya karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini adalah bagian dari serial 2 dari kegiatan untuk pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Jadi tema di seri 1 adalah dampak dari kegiatan pembangunan terhadap perubahan iklim dan khususnya terhadap kelompok perempuan di pesisir Jakarta dan sekitarnya. Kemarin kita menghadirkan narasumbernya dari Tanjung Burung dan juga dari lagi dari NBD yang bekerja di pesisir Jakarta juga di Muara Angke dan di Makassar gitu. Jadi kemarin di Bogor mungkin kan kali ini kita menghadirkan Ibu Nursia sebagai perwakilan dari dalam komunitas jaringan layanan visi Indonesia sebagai anggota perwakilan diri tadi juga yang berprogram di wilayah Tanjung Burung di Olimpik ini ya untuk askar itu yang nanti itu jelasnya mungkin gubernur yang akan menyampaikan. Yang kedua ada dari dompet apa untuk manajemen besar itu dan Peggy kan biasa manggilnya malu juga ya. Jadi kenapa kita hadirkan karena ini untuk menjawab kemarin kita mencoba mengurai mengidentifikasi apa saja dampak dari perubahan iklim ini terutama akibat dari kebijakan pembangunan ataupun dari kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan di pesisir Jakarta dan sekarang yang termasuk satu rangkaian kita selalu menyebut Teluk Jakarta adalah mulai dari Tangerang, sampai ke wilayah DKI sendiri, kemudian juga di wilayah Bekasi sampai di Marangipo. Kemudian ada juga di situ pusat Pulau Seribu. Jadi merupakan bagian dari DKI juga. Kenapa kita selalu menguatkan itu karena hari ini kita ingin melihat bagaimana teman-teman sudah bekerja di isu tersebut, terutama untuk melihat bahwa perubahan iklim ini sangat berdampak terhadap situasi sosial ekonomi yang merupakan masyarakat sendiri. Nanti akan dibagikan oleh Bang Regi dan juga Ibu Nursiana terkait dengan apa-apa saja yang sudah Bang Regi lakukan dan juga dari Domain Norma juga bagaimana boleh kita bercerita supaya menjadi inspirasi juga bagi kawan-kawan yang berjuang untuk pengurangan bencana ditambah dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi kita akan berusaha untuk mencoba melihat dari sisi kerentangannya dan apa saja yang teman-teman lakukan. Itu kira-kira untuk kali ini. Mungkin nanti materinya adalah penyampaian dulu oleh kedua narasumber. Kemudian baru kita coba untuk minta tanggapan dari Bapak Asep, Dr. Asep dari BNPB, dari Kasubdit Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kemudian juga yang kedua adalah dari Bapak Kepala Pelaksana BPBD DKI. Jadi mohon bersedia untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian juga dari siapa saja yang hadir di BPBD ini dan hadir offline hari ini, termasuk juga dari kawan-kawan diharapkan sekali partisipasi aktifnya dari yang di online supaya kita bisa saling mengisi, saling memberikan masukan terkait dengan isu perubahan iklim ini dan bagaimana teman-teman untuk pemulihan ekonomi dan ekosistemnya. Terima kasih. Mungkin saya serahkan pertama ke Ibu Nur yang lebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ketangguhan perempuan dukung ekonomi keluarga melalui asosiasi simpan pinjam yaitu ASKAR. Perkenalkan nama saya Ibu Nursiana.
pekerjaan saya ibu rumah tangga, keseharian saya seorang penjual bangunan, serta sehari-hari saya menjabat sebagai seorang anggota Nasralisma. Terus saya sebagai wakil RT 08 di Kelurahan Duri. Terus sudah saya di Kakak Merah sebagai penghitung uang. Kegiatan bersama Asosiasi ini saya bergabung di kelompok simpati Jakarta, Asosiasi Simpati untuk Kesejahteraan Anak, yaitu di situ ada dana sosial, menabung, terus meminjam, dan ada dendanya. Di pengurus kita itu yang ada berbagai pengurus, yaitu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengurus uang, dan pemegang kunci. Sebelum kita melaksanakan kegiatan asker, kita ada peraturan yang akan disepakati bersama, yaitu tentang dana sosial, minimal menabung, terus berapa 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 rupiahnya kita kena uang dendanya apabila kita tidak hadir. Terus itu kita di askar Kakak Merah minimal menabung yaitu 20.000 sampai 50.000. Dan kesepakatan bersama dana sosial sebesar 5.000 untuk uang jaga-jaga apabila ada nasabah kita ada yang sakit, terus ada yang lagi kena musibah. Dan untuk uang dendanya apabila kita tidak hadir dikenakan denda sebesar 2.000 rupiah. Terus untuk selanjutnya setelah kegiatan askar berlanjut, kita ada materi tambahan yaitu mengikuti pembelajaran PRT, yaitu yang pembelajaran tentang apabila kita terjadi kebakaran, ada terjadi bencana banjir, ada terjadi gempa bumi, biar kita tidak tertarik gimana caranya, terus kita harus menghubungi kemana, biar kita terlalu waspada tentang keadaan darurat. Apabila kita ada kebakaran, kita menghubungi 112, dan dengan itu kita tidak boleh panik, biar kita bisa stabil untuk melakukan kegiatan melakukan apabila kita ada bencana. Terus mengikuti pengenalan layanan asuransi mikro. Asuransi mikro ini asuransi untuk menjaga-jaga buat kayak orang tangguh gitu. Asuransi mikro kita setahun sekali. Di situ dijamin sama asuransi biar untuk jaga-jaga kita apabila kita kena kebakaran, terus ada kerusuhan, terus ada gempa, biar kita ada uang jaga-jaga untuk memperbaiki kita apabila warung kita kena terjadi bencana. Next. Motivasi saya untuk mengikuti askar yaitu tertarik karena diceritakan oleh sebagian kader bahwa askar itu bisa bermanfaat untuk menambah modal usaha dan biaya jasa pinjaman yang sangat ringan. Soalnya selama ini di sekitar kita itu suka ada bank keliling, jadi kan bunganya lebih tinggi. Di askar ini kita bunganya lebih ringan dan bisa untuk modal usaha yang saya mencari hal-hal yang baru dan yang suka pelanggan. Cek. Di sini saya mempunyai hal-hal yang baru yang
buat menambah ilmu saya sebagai kader sebagai duta wakil RT, jadi saya bisa menyalurkan ilmu saya ke keluarga saya. Tadinya saya sempat ragu untuk mengikuti kegiatan ASKA ini karena pernah mengikuti festival ninja kayak Mekar gitu yang kayak itu kan di situ kan sangat rumit, harus menyertakan KTP, menyertakan tanda tangan suami istri, terus bunganya juga semakin tinggi. Kalau di ASKA ini kita bunganya dengan kesepakatan bersama dari pinjaman sekian cuma berapa persen doang untuk bisa kembali uang kita tersebut. Next. Manfaat kita mengikuti ASKA yaitu bisa membantu menyediakan dana darurat. Di melalui pinjaman ini jika ada kebutuhan mulai usaha, kebutuhan anak-anak waktu untuk bisa sekolah, dan kebutuhan untuk membeli bahan bangun apabila terjadi kerusakan di rumah dan di warung. Terus kita sebagai perempuan harus waspada akan ancaman kebakaran apabila kita kecil bau aroma gas, kita tidak boleh panik, harus langsung mencabut regulator gas dan menjauhkan gas dari api yang menyala. Sadar pentingnya perlindungan aset juga termasuk perlindungan jiwa. Saat ini saya sedang mengajukan di asuransi BPJS Ketenagakerjaan tanpa upah untuk jaga-jaga takutnya ada kecelakaan bisa di cover. Kalau untuk BPJS kesehatan kan tidak ada cover untuk kecelakaan, jadi saya lagi mengajukan untuk ketenagakerjaan. Next. Manfaat saya mengikuti ASKA bisa membantu perekonomian keluarga dan menyediakan dana darurat. Sekarang kalau perempuan tidak bisa kan suami kalau kerja sendiri kan semakin hari semakin tambah anak dan semakin tambah. Kita jadi perempuan harus pintar. Meningkatkan kebudayaan dan ekonomi bersama perempuan. Kita dengan adanya ASKA ini kita bisa selalu dengan para tetangga yang kita ajak itu bergabung dengan ASKA. Tadinya kita nggak pernah berkumpul, dengan adanya ASKA ini kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga dan sharing-sharing tentang kegiatan ASKA. Terus mendorong budaya menabung dan mengurangi kemungkinan terjerat dalam keliling. Kita sebagai perempuan harus rajin-rajin menabung, apalagi sekarang ibu-ibu sekarang kan suka berdaya dengan sosialita masing-masing, dan tidak melihat keadaan karena kita merasa jadi jalan tercepat kita kan kadang meminjam uang yang dengan bunga tinggi tidak memikirkan keberatan. Makanya kita sebagai perempuan harus kita pintar untuk menabung dan biar nggak terjerat dengan bank keliling, yaitu semacam rentenir. Next. Pesan-pesan dari ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga agar semakin cerdas dan bijaksana dalam menabung, jangan sampai lengah, jangan sampai pengeluaran kita berlebihan dan akhirnya kekurangan karena ikut meminjam dengan bunga tinggi serta melakukan berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting. Terima kasih, itu pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siapa. Ibu mungkin ini karena pembelajaran baik ini, jadi Ibu boleh cerita bagaimana situasi kehidupan di sekitar kampung Ibu. Jadi maksudnya di kelurahan itu dan kalau ini kira-kira mata pencarian apa, kemudian kenapa kok akhirnya banyak harus melibatkan bangkit atau keliling untuk berkait dengan ekonomi. Jadi maksud supaya
dari komunitas yang hidup di pesisir di siapa mungkin harus dibantu. Iya, dan itu berjalan. Iya. Makanya kadang-kadang orang sudah tidak aktivitas untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita kan ada kesulitan anak kita harus belajar. Jadi karena kita sudah beberapa tidak kan tidak itu harus juga. Makanya aku seperti itu. Kalau dari itu mau itu Suami saya bekerja dalam misalnya ya, jadi seperti berhubungan sekali dengan dari hasil dari laut itu kan. Itu ada perubahan loh dari dulu, apa maksudnya hasilnya itu banyak, tangkapannya atau maksudnya yang di pelelangan itu turunnya sebenarnya tidak sampai harus menambah apa maka sejarah yang orang pikir seperti yang saya maksudnya tadi itu menambah dengan pedagang, dengan pinjaman itu kalau dulu mungkin tidak seperti itu atau memang dari dulu seperti itu dulu tidak seperti itu zaman dulu kalau boleh dibilang aja saya bisa utang dan jam sekarang untuk penjual aja penjual banyak pasti jadi kurang untuk ekonominya jadi penghasilan nelayan terus di bidang-bidang apa perikanan itu termasuk suami itu tadi tempat pengerangan ikan itu semua itu itu kondisinya baik itu. Terima kasih Bu, sharingnya nanti kita bahas lagi Bu ya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan Pak Hedi sebagai perwakilan dari kita yang itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Yang saya hormati ada saya guru juga ya. Saya secara kampusnya dulu tapi dia nakal dulu. Terus ada Bang Lukman sebagai doa dari kebetulan saya siang ini mungkin saya di sini untuk sharing semua apa yang sudah dalam konteks program dedikasi atas pertanian. Teman-teman semua, kami di Desa Bawah tahun 2022 anak-anak saya bersama teman-teman dari Madang dari SMA Batu. Saya berayakan di Madura. Kita ambil nah, kita kasih judul programnya namanya Slow Cerita. Di perubahan iklim ini slow, gitu, sangat slow di sini. Dan kemudian hasil riset kami kemudian kita isikan dengan nama-nama dia berbeda. Karena orang tidak sadar kan, setelah 2 tahun, 10 tahun kalau bukan atau apa namanya jalannya kita namakan diam. Boleh next.
Ya, sebelumnya mungkin perkenalan ini penting karena apa? Karena mungkin ada yang aneh kok kalau gua kan ngurusin perubahan iklim para lembaga zakat kok gitu. Yang boleh kok dia sih berani-beranian ngomong perubahan iklim. Jadi memang ini mandat dari Bapak bahwa memang bisa terjadi lembaga kami khususkan untuk isu dari soal bencana selain bencana teknologis, bencana teknologi teknologi tapi juga ada bencana satu yang menurut kami penting di bencana itu dan di dikhususkan atau difokuskan soal bagaimana dampak dari implementasi dan langkah kita menuju mulai ini adalah ya ini lembaga kami mungkin berdirinya 2050 tapi sebenarnya kalau boleh dibawakan sejak 2019 lama tapi mungkin bisa kami ini itu baru 2019. Next. Ya, tujuan dari riset yang kita lakukan pada saat itu adalah kita pengen tahu sebenarnya berapa dampak fasilitas umum yang akan tertimpa. Nah, pada saat melakukan penelitian ini kita memang mengambil 5 wilayah di Banten, kemudian di Jawa Barat, Cirebon, dan di Tangerang, dan di Akri, nah, kita lakukan riset ini tidak langsung ke lapangan, tapi kita pemodelan dengan pelayanan jangkauan terjadi. Itu kira-kira mungkin waktu itu kita lakukan di tahun 2022. Nah, next mungkin 2030, kira-kira seperti apa kondisi? Itu kita ingin tahu berapa kemudian satuan dari abrasi yang terjadi di sisi pantai utara. Nah, hasil pertemuan singkatnya itu di kisaran di wilayah Tangerang ada sekitar 54,5%, fasilitas umum, kemudian di Cirebon ada 46,4%, kemudian di Demak ada sekitar 20,2%, Pati sekitar 4,8% dan di sekitar. Jadi kesimpulan yang kami ambil pada saat itu adalah ternyata lagi abrasi pantai atau lagi abrasi akibat krisis iklim itu luar biasa sampai 2030. Bahkan mungkin kalau sekarang lagi ramai soal bicara soal Indonesia Emas 2045 dan dulu kita dengar ramai sekali bahwa Jakarta hilang 2030. Oke, next slide. Ya, ini yang melatar belakangi kenapa kemudian ya sudah Bapak mengambil langkah untuk masuk dalam program atau dalam isu soal perubahan. Kita tahu di PBB mendefinisikan perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca pergeseran. Pergeseran ini mungkin alami, namun sejak 2400-an akibat manusia menjadi salah satu pendorong utama. Mungkin kalau kami meyakini itu adanya. Jadi kerusakan alam dan segala-galanya memang perubahan iklim itu tidak terjadi oleh alam, tapi memang faktanya ada tangan-tangan yang kemudian membuat krisis itu terjadi. Nah, ini ada salah satu konsekuensi dari perubahan iklim dan ini mungkin ada salah satu yang bisa diskusikan sama Bapak di belakang belum masuk. Nanti ada kekeringan hebat, ada kelangkaan air, itu jelas berkaitan. Kemudian ada kebakaran suara hutan, kemudian mereka untuk tahu banjir, generasi, dan sebagainya. Yang tadi saya bicarakan di belakang itu soal krisis iklim adalah salah satunya cuaca ekstrim. Itu mungkin yang sangat kita sekali di Jakarta, karena wilayah Jakarta pesisir utara dan kita punya wilayah atau pulau-pulau yang memang terkecil dan itu rata-rata wilayah dan mereka menghadapi situasi soal ekstrim. Next. Oke. Ya, jadi memang dari pakar ini menyatakan bahwa dampak perubahan iklim ini turut mengancam kelangsungan hidup. Ini baru kita dibicarakan bahwa dampaknya luar biasa. Pada akhirnya dampak ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya 2000 ya dengan menjalankan aktivitas ya, dengan menjalankan aktivitas kemudian ada seperti itu.
Next. Ya, ya itu keluarannya. Ya, kita pengen riset ini juga tersebar ke seluruh teman-teman. Ya, juga pada kesempatan terdampak langsung. Dan itu juga kita ulang, kemudian terjadi dalam fasilitas umum terdampak langsung. Next. Nah ini yang 5 wilayah tadi sudah bisa dilihat. Nah ini Tangerang. Nah, wilayahnya dekat sekali dengan kita. Perairannya masih wilayah TKI. Dan teman-teman di sebelah kiri itu yang 2022 kondisinya masih kelihatan relatif aman. Tapi kalau 2022 itu banyak jaraknya sudah masuk ke dalam agresi. Itu bayangkan kalau kita tidak mitigasi ada kawasan saat itu tidak menjadi konsep. Berikutnya, nah ini Tanjung Pasir. Jadi ada satu kepala dusun, sorry, ya berjarak dengan ini dan mulai ini ya. Nah, ini ada agresi sama reklamasi. Agresi itu adalah pendangkalan di muara. Jadi dia tuh kalau di muara lawan di daerah itu sekarang ada terowongan laut tuh udah yang berdua. Jadi karena dia sedikit muncul di muara. Kalau tidak di treatment, kalau itu akan menyebabkan kesulitan orang lain. Lanjut. Ini lanjut saja. Nanti kita akan masuk ke poin utamanya. Ya, ini apa namanya sama abrasinya begitu, ada peningkatan dari 2021 sampai 2021 itu dari 2,39 meter dengan pasir itu menjadi 1,9. Tapi kita catatkan kita berapa 20 kan dari pasir terus kemudian lagi biru dari 2023 ke 2024 itu kalau kita tidak melakukan apa ya langkah-langkah antisipatif terhadap kebijakan dan mitigasi. Ya ini fenomena agresi dan abrasi yang di garis merah itu kondisinya ada yang apa? Ada yang memang dia tenggelam, ada juga yang bermasalah. Akhirnya air lautnya naik ke daratan. Ya ini prediksi dari pasir kalau itu kondisinya. Jadi mungkin bayang ini jangan kemudian tenggelam di bawah Jakarta ya. Tapi misalkan tengah hari ini kita dapat air bersih dari sumur kita yang berapa meter, besok udah asin gitu. Kira-kira begitu bayangannya ya. Jadi bayangannya bukan kemudian tenggelam kayak baju Jakarta gitu. Tapi kan abrasi itu masuk lewat tanah, terus kemudian kita kesulitan karena airnya sudah berubah jadi payau abrasi. Jadi ya kayak misalkan saya di Cikarang yang Pak terus itu airnya udah susah kalau orang nguburnya kalau ya bentar ngubur dulu itu udah air doang gitu. Harus ngubur pakai tanah itu udah abrasi. Lanjut. Oke lanjut saja. Kita langsung ke di lewat aja. Ini dampaknya nanti. Nah, ini langkah yang kemudian berdua Pak ambil. Mohon izin mungkin Bang Lukman dan semua, saya tidak langsung ambil wilayah DKI, tapi mungkin kita akan memberikan di wilayah DKI. Ini lebih baik untuk kita di sini. Nanti ada dua. Nah ini kita ini kan di penggiat kebijakan itu sudah tidak asing lah, sangat penting sekali. Tapi kemudian lebih sekolah dan ini adalah ada ancaman, ada tekanan dari oleh bapak sendiri itu mungkin sudah sangat pokok sekali di konteks. Next. Nah ini strategi pemberdayaan juga selalu unsur 3 ini harus masuk. Pertama untuk perlindungan ekonomi, kemudian untuk keterjadian akses dan terakhir harus kemudian di apa? Tiga-tiganya itu selalu ada. Emang orang bilang berbentuk paras, sistemnya juga apa? Tapi memang harus begitu. Kalau kita tidak mengaminkan ketiga unsur ini, maka sulit. Karena ini soal bahaya. Kalau tidak ada unsur apa nih, ya soal ekonomi, kemudian bagaimana juga kita hal gitu kan yang tadinya yang pada kita nanti next.
Nah, ini menurut Bapak mungkin ingin ada 5 fokus pilar menurut Bapak tentang pendidikan menjadi kesempatan ekonomi, sosial budaya dan 5 ini memang menjadi perhatian kami untuk selalu ada di setiap wilayah. Nggak boleh nggak ada, Mas. Jadi nanti turunannya ke slide berikutnya. Nah, ini jadi pemodelan terkait pengembangan kawasan pendidikan yang kita jalankan pada sampai saat ini adalah hal begini, kemudian memasukkan unsur lingkungan. Maka kemudian fondasi dalam kelima fondasinya adalah kemudian adanya program-program mitigasi dan adaptasi dengan positif. Itu penting sekali kita harus masukkan dalam program ini sebagai fondasi. Kemudian kita juga kuatkan di dalam pilar-pilar yang disebut dengan penelitian tangguh, kemudian kesehatan tangguh, kemudian tangguh, pendidikan juga masuk dalam PAB dan lain sebagainya. Mungkin kalau kemudian digunakan. Nah, kenapa kemudian masuk konteks pemerintahan lokal? Karena memang ini penting. Kalau pemerintahan lokal dalam konteks kelurahan atau desa gitu, dan kemudian para stakeholder sekitarnya tidak bergandeng tangan, kemudian bisa menjadi tonggak utama dalam konteks mitigasi adaptasi tersebut bisa. Dan titik poin pada hari ini adalah kita punya pemerintahan. Jadi itu sama. Jadi ketika misalkan kita mendampingi satu wilayah persepsian dan sebagainya, berbeda di sekolah itu sebisa mungkin mereka juga dibekali dengan program-program. Kalau tidak, hari ini kita jadikan, besok kita tinggalkan beberapa hari kemudian bukan, karena mereka tidak punya mainan dalam itu, istilahnya untuk apa. Tapi dalam jangka panjang program ini kemudian kita amankan juga begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita bukan kalau perubahan baru kita tapi yang sudah kita lakukan adalah di yang akan ini adalah pengembangan dari memang kita pengen kita pun menjadi berharap 5 pilar itu kan bukan dalam satu kantor ya bukan nggak satu gedung gitu bang itu berpisah kita pun di dalam kadang-kadang ayo gitu turun gitu jadi kan dari orang yang sebelum ya mudah-mudahan menjadi depan saya ini yang potret di Indonesia. Saya punya bayangan tahun depan, mudah-mudahan setiap apa nggak begini. Jadi memang sudah ditinggalkan apa sih tadi? Nah, di Tim Solo, dari 200-an lebih kepala keluarga, sekarang dimungkinkan 109. Dan itu pun mereka terpaksa bertahan hidup karena memang kondisinya tidak ada pilihan. Satu, tidak ada pilihan dari keluar dari sini. Jadi walaupun rumahnya itu begini, mereka pada akhirnya nyari karena sekitarnya dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini pasien ini sisanya gitu, jadi kalau sisanya dari yang di makhluk yang ada di sini. Ini sudah tenggelam, bukan lagi tapi dan mangrove-nya kalau sekarang kita nanam mangrove itu hanya sebagai industri, misalnya dengan kemudian apa dari tempat dari tadi dari dari konteks sosial tadi kita bisa lihat ada anak kecil yang sebenarnya tapi sebenarnya orang tuanya luar biasa tiap hari itu dipilih bagaimana masa depan anak-anaknya. Jadi mereka sudah pakai game dari jalan itu.
Nah, ini juga mungkin faktor yang juga pernah saya tanyakan dari wilayah saya demo kenapa mereka masih sangat bertahan dan kemudian berusaha keras kepada aksi di wilayah saya dan itu salah satunya karena dan mereka sangat apa ya nggak berani gitu gali memorinya gitu. Jadi mereka masih akan gitu. Ini yang dilakukan sama cinta ini kami juga bisa tapi seperti tadi pertama kenapa kemudian saya kami bangunkan jalan ini di Solo kalau dia itu saya bisa di besar supaya di sana kalau kita tahu kalau bayarin ini ya itu ongkos banyak kemudian akhirnya juga dari bapak ada istilahnya dana taliman yang punten ya kelebihan di kami ya dan mahal bayarnya mahal dan itu saya nggak berani ngomong itu baru kan hati-hati saya ngomong gitu ya karena tapi itu dana yang karena dilakukan perencanaan ketika bukan pemerintah ya, tapi spek kita bisa berjalan. Tapi kita tetap usahakan bisa memberikan akses bantuan berjalan. Keluarganya Bapak Adi juga masyarakatnya juga gotong-royong yang tadinya cuma 50 meter kita alokasikan jadi 110. Nah ini yang di sebelah kanannya gitu. Ini kenapa kita baru dibandingkan bermain kemarin cuma hujan kalau kita bikin program Pak dalam satu itu kan lapangan juga ya jadi setidaknya mereka bisa memberikan panggung itu kemudian pada diskusi mereka jadi mereka bisa karena mereka memang beli dari kreatif walaupun ada ya dua sumber sumur yang mereka gunakan tapi salah satunya tidak maksimal artinya di sini harus satu alhamdulillah masih bagus dari konsep tapi ini sebagai tambahan untuk mengurangi biaya karena kalau di dalam bisa lagi ada nah cepat gitu. Nah yang kedua di kelemahan ini yang baru banget kita apa ini persiapkan ini sebenarnya mempertanyakan dua organisasi yang sangat berbeda ya. Barat sama timur lah, lebih baik. Kalau teman-teman di nasional kan bisa asli juga. Dan sebagainya, kita tidak sekolah. Tapi kita pengen ketemu, karena sama-sama gelisah soal perubahan ini. Kita sama-sama peduli terhadap situasi ini. Dan sebagainya, karena memang di Pulau Ari ini salah satu domain peralatan ini jadi bukan hanya global warming yang dimakan tapi ancaman dari beberapa perusahaan saya Pulau Ari ini yang kemudian kita berikan dalam tempat nah ini Pak Bobi ini salah satu dari dua penggugat iklim di bisnis. Lanjut. Nah, jadi di Pulau Pari ini luasnya ada sekitar 42 hektar, kemudian ada 402 hektar. Itu mata pencarian besar. Lalu kemudian sejak lama Pulau Pari terdapat disiplin, kemudian mereka sudah mulai hampir bagi ini kalau teman-teman main di Pulau Pari kan hasil memiliki banyak banjir.
habis memang. Kemudian tanyakan observasi dari sini, kemudian saya mau menyampaikan bahwa Pulau Pari memiliki bentuk melawan itu adalah pertama. Kalau misalkan bayangkan kalau pulau-pulau kita nih, pulau kita itu kita para nelayan ketika dia melaut mencari ikan, ketemu badai, ketemu cuaca ekstrim, dia mempesadar itu. Saya itu kemarin ke Pulau Pari, mabok Pak, ketemu badai itu. Kita itu hari apa yang kita bayangin itu? Nah, jadi kan pakai kan jadi gitu, hujan kan, dan itu ketemu badai saya, dan itu mau saya itu, tidak saya, nah banyak, iya, jadi dan ketika saya datang, saya tanya, alasan paling kuat kenapa hari atau kemarin juga mempertahankan pulau itu tidak ceritanya, karena tadi kalau mereka melarut gitu, kemudian itu nggak misalkan cuacanya bagus, kalau ketemu cuaca ekstrim itu bersandar, nggak ada pilihan lain. Nah kalau bersandar di pulau yang sudah tidak milik umum publik, ya mereka mati. Nah ini itu asmanya ya, yang salah satu yang teman di pagi dia ada kelompok dan teman-teman dan juga cukup kritis ya, dan kemudian beliau sama Pak Budi dan teman-teman di sana itu concern sekali untuk sistem makro. Lanjut. Nah ini yang kita lakukan kemarin, kita punya mimpi sekitar 10 minggu makro bisa ditanam di bawah, dan mungkin bukan hanya di bawah, tapi kita bisa sebar di Jawa. Dan memang kebetulan target kita itu adalah Pantura Jawa. Itu juga berangkat dari hasil riset tahun 2002, tahun 2003 kita bikin program ini, itu program agar kemudian kita bisa istilahnya tanggung jawab untuk kita tidak hanya riset gitu kan, menurut di bawah, kemudian ini yang kita lakukan kemarin dengan masyarakat setempat dan beberapa relawan dari next. Nah, kalau bicara soal memang di pulau-pulau itu punya kegiatan ekonomi ada di bahan ikan segar yang kita buat, tapi juga bisa. Dan ini nggak pakai pengaruh. Ini murni prosesnya, dan memang dia batuan tanam sih sebenarnya mudah. Tapi kadang orang lihat tuh di pulau dia rata-rata aktivitasnya adalah penghidupan. Tidak semuanya progresnya ada kebiasaan yang mereka menunjang ekonomi. Kenapa? Di Guasmania itu dulu tuh dia nelayan aircraft, lalu kemudian terdampak risiko. Sekarang tuh lautnya kelihatannya gampang panas. Airnya itu gampang panas, akhirnya terapi nggak bisa tertanam atau bikin rugi akhirnya nggak bisa lagi budidaya terapi di sini. Terus juga budidaya apa namanya untuk laut, karena kebanyakan ini gagal dibandingkan berhasil. Akhirnya mereka sangat maksimal untuk mikir otak berapa kali gitu, kemudian bisa karena sih dengan wisata, kayak kalau misalkan pariwisatanya jadi banyak, itu satu banyak bisa. Kira-kira lanjut. Nah, ini kita tahu ya peraturan di muka bumi ini karena manusia atas sebelum besar kekuasaan negara. Padahal tidak ada satupun negara muka bumi ini yang akan mampu mengatasi persoalan lingkungan yang di PBB itu sangat kumpul gitu, mau tidak sebagainya ngomongin perubahan iklim ya, tapi nyatanya ya sampai sekarang pertama kayak kondisi pertama, dampak perubahan iklim pertama dan sebagainya. Maka tidak ada pilihan lain, memang kita harus berkolaborasi bersama-sama. Termasuk lebih apa tadi saya menampilkan 5 tindakan yang nggak bisa dibagi doang. Memang harus bergandingan tangan dari pemerintah, seperti itu termasuk next. Oke, jadi ini mungkin harapannya ya
Jadi seperti ini kita bisa bisa tindak lanjuti bersama-sama. Bagaimana kemudian kita punya visi dan misi yang sama. Kemudian kalau tadi saya dibilang sama Bapak, kayaknya kita harus bicarain yang tidak populis. Ya, ya mudah-mudahan karena isu perubahan ini itu masih sangat sedikit sekali orang bicara. Tapi saya melihat ritmenya nih, ritmenya nuansanya itu mulai sering di grup-grup PRBD dan sebagainya, PRBK dan sebagainya itu mulai menunjukkan. Mudah-mudahan mimpi kita isu yang ini tidak populis sebelumnya menjadi populis. Dan tadi di belakang juga berbicara sebenarnya ini juga concern sekali di ini karena kita punya beberapa pulau yang apalagi dengan nambah kondisi megapas tadi harus saya rahmat bilang teh itu yang berita 3 meter benar apa enggak karena profesor bisa itu memang modelannya 3 meter tapi itu masih bisa tapi saya pikir ternyata bukan hanya dari megapas tapi perubahan itu juga lebih nyata kita harus konsentrasi. Jadi nanti ya, terima kasih Pak Bang Beki itu atas pemaparannya. Sebelum ke penanggap dari Dr. Asep dari BNPB ataupun dari Bapak Adi dari Kepala Divisi Provinsi DKI, mungkin untuk lebih ini itu Bang Beki, jadi sangat ingin Mas juga kita bicara tentang delik-delik tadi sudah disebutkan bagaimana pemerintah di pertemuan sebelumnya juga kita ingin mendorong termasuk di DKI nanti akan kita bicarakan lebih lanjut bersama dengan Bapak Kalak nanti itu sekali dengan Bapak Perda penanggulangan bencana dan ada satu perubahan ini akan menjadi harapan kita atau semoga ini menjadi buah peraturan yang pertama kali di Indonesia di tingkat daerah atau provinsi yang akan menjadikan ini sebuah rangkaian. Jadi disampaikan tadi oleh teman-teman kota dibagi oleh Bang Beki sore hari ini itu bisa menjadi kenyataan juga berdampak pada isu utama Gubernur Camat tadi beliau menyampaikan bagaimana kesulitan ekonomi dan ada itu nyatanya Bang Beki maksudnya tadi di awal sudah disebutkan bahwa kawan komunitas kan sekarang akan semakin sedikit otomatis pelaku perikanan sektor perikanan betul karena apapun akan turun otomatis juga pedagang pun juga penghasilannya turun mau jual apa aja kalau masyarakatnya sudah ekonominya mulai kesulitan krisis. Nah itu ternyata disampaikan oleh Bang Reki tadi kenapa sih terjadi semua itu maksudnya ibu mulai lihat juga banyak teman-teman yang akan di tetangga ibu sendiri dulu jadi maksudnya mengalami dampak-dampak yang ternyata dari sektor ekonomi sosialnya berubah jadi harus mencari sumber pendapatan lain gitu. Kemudian ini mungkin satu kalau gitu yang belum disebutkan tadi perusahaannya boleh disampaikan sejak awal karena kita kan di berbagai komunitas dan memang tujuan dari program jadi kayak itu mendorong juga supaya bagus-bagus ataupun perusahaan yang sifatnya dalam grup ataupun dari induk dari perusahaan kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal tersebut. Kalau misalnya Bang Beki tidak berarti mungkin bisa disampaikan kalau Bang Beki berada saya sebutkan bumi resort. Pertama, yang kedua saya berbicara ini itu silakan jelaskan. Jadi maksudnya yang kedua adalah dari wholesale. Itu yang disampaikan ke kamu. Jadi kita tidak perlu sembunyi-sembunyi. Saya bicara terbuka. Saya siap menanggung risiko dari apapun yang saya sampaikan. Jadi memang kawan-kawan ini berjuang untuk bagaimana masyarakat melihat itu sebagai ruang hidupnya, bukan sebagai sebuah kemajuan ekonomi yang kemajuan ekonomi semata. Ternyata juga maksudnya kemajuan ekonomi itu sebelah mana. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi mulai dari tarif dari Tanjung Burung sampai ke Gresik ya. Nah itu yang saya boleh mewakili karena saya juga bekerja di Muara Gembong. Jadi itu yang desa-desa yang didampingi oleh beberapa juga yang sudah mundur 1,5 kilometer ada abrasi, agresi dan itu apa namanya hanyutnya itu maksudnya berat air tanah gitu. Maksudnya sudah terjadi. Jadi memang ini pasti yang ditulis masih ketahan dengan tanggul itu ya dengan apa itu upaya yang dibangun oleh DKI oleh tanggul tapi
mudah-mudahan melalui Raperda nanti mudah-mudahan tanggapi oleh Pak Basuki dan juga Pak Kala mungkin ya hadir jadi apa terkait dengan bagaimana kita melihat upaya pemerintah itu membangun bukan hanya mitigasi soal infrastrukturnya apa struktural, tapi non strukturalnya melihat ada kehidupan di situ. Bagaimana mangrove sebagai sebuah tempat ekosistem atau habitat pemijahan ikan. Jadi ikan itu nggak kawin tengah ya bang ya. Kalau kerapu itu sebenarnya tahan ada tempat ya, nggak ada tempat kawinnya, nggak ada tempat pemijahannya. Karena mangrove sebagai tempat habitat untuk memijah, melakukan pemijahan sudah tidak ada. Bikin bakau yang mendorong untuk makan supaya tidak terlalu banyak persaingan populasi ikan memakan telurnya juga sudah beberapa banyak yang kita lakukan rentetan. Kalau kita bicara tentang ekologi nanti terlalu lama, ini kita bicara tentang bagaimana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini dikaitkan dengan pengurangan risiko bencana yang dilakukan di level tapak ataupun di komunitas. Nah itu kira-kira jadi kita bisa coba melihat dari dua pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur Camat, Gubernur Dki adalah ini sudah nyata terjadi, sudah berdampak pada ekonomi. Kemudian juga bagaimana kita berdiskusi sebelumnya yang ditanggapi oleh Pak Dr. Asif dari Kedutaan dan juga dari Direktorat Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Alam. Nah, sehingga bisa komprehensif nanti kita bisa melihat peluang mana yang kita bisa. Sama kita Pak anak pas kan Bapak. Oh, ini lagi itu dulu ya, terima kasih Bapak Kepala PBB Provinsi Daerah Jakarta. Tadi sudah kita diskusikan Bapak terkait dengan dari dulu ke anak itu bagaimana bahan isi melakukan pendampingan masyarakat terkait dengan pemulihan ekonomi anak akibat dari secara situasi krisis ini, terutama perubahan iklim, mereka paling nelayan kurang, juga banyak melakukan lokal pekerjaan, kemudian harus belajar menyimpan uang di negara negara, kemudian juga melakukan dari ternak itu bisa itu yang diberikan di sana. Kemudian dari pembeki dari beberapa tadi mereka tidak lihat praktek-prakteknya seperti dari tanah yang berada di pendampingan kecil, terutama kalau dia ini di Pulau Hari, kita lebih banyak di kabupaten luar itu, masih wilayah kita juga, bagaimana masyarakat sudah mengalami banyak dampak di Pulau Hari, terutama dari perubahan iklim dan adanya privatisasi ataupun ada yang kebijakan kemarin mungkin tidak dengan ini saya mengaitkan ini dengan cerita dari pemerintah sama di dan Pakda untuk pelayanan Pakda untuk pengembangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kita ingin mencoba melihat itu bagaimana kita bisa bergerak saling mendorong untuk memperkuat pengembangan bencana dan juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Lukman, makasih Pak Lukman, Ibu, ya. Visi dari Bapak. Kalau saya mungkin dari perspektif visi dengan penanggulangan bencana daerah, kan begini. Tapi di BPBD itu kajian kebutuhan pasca bencana. Mereka mungkin lintas sektor ya, dan dampak dari suatu kejadian bencana terhadap berbagai aspek berkaitan misalnya dengan lingkungannya itu seperti apa. Nah, misalnya begini, misalnya terjadi banjir di Jakarta,
ada daerah-daerah eh, daerah-daerah misalnya kawasan perniagaan, otomatis kan kerugiannya yang kita itu banyak hal. Dampak dari tidak beraktivitasnya perkantoran, ya kan, mungkin dampaknya lagi kegiatan ekspor impor kita jadi terganggu. Mungkin kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi lainnya pergerakan barang dan jasanya jadi terhambat, ya kan? Itu yang level makro pasti akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Bahkan di level menengah dan mikro, ini kan juga membawa dampak berarti besar kecil. Contoh misalnya teman-teman ojek online misalnya, mereka nggak bisa aktivitas masih di kawasan. Kemudian misalnya pedagang-pedagang menengah ke bawah, misalnya hanya bado, ya kan, dampak dari banjir itu ini tidak bisa berusaha. Itu yang uh, satu ini juga yang susah ngomong saja. Kalau saya dari kejadian kecelakaan manfaat. Terus kalau menemukan misalnya ada warung-warung yang tidak bisa berusaha, toko-toko material itu atau mungkin terbakar toko-tokonya, kita lihat mungkin ada warteg, ada warung nasi, lain-lainnya itu terdampak sehingga mereka mengalami bahasa jadi sesuai mundur. Kita mengenal ada istilah kemarin tadi kita jelas sebenarnya kasus gempa Cianjur itu 7 detik untuk 7 triliun. 7 detik di gempa, kerugiannya 7 triliun. Kalau kita lihat APBD Cianjur itu mungkin tidak sampai 1 T mungkin, atau mungkin 2 T, tapi karena kerugian 7 triliun kan mereka mengalami pemunduran anggaran-anggaran selama ini sudah dipakai untuk bangun sekolah, untuk di masjid, tempat ibadah, jembatan, pasar, ini kan karena gempa mereka mundur lagi, ya kan? Orang punya usaha, punya pekerjaan, jadi terganggu lagi. Ini kan juga berhubungan dengan hal-hal juga kita pikirkan. Nah, saya terima kasih sampai dua Muhammad Bisi ya teman-teman semua. Kita di BPBD sebenarnya ada istilah pentahelix. Ya sama Pak Lukman di FPRB juga bagian dari pentahelix. Memikirkan satu bencana tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah. Kan? Kalau yang mereka peran pemerintah, istilahnya nih ada yang zaman dulu orang tidur pakai sarung, kepalanya ditutup, kakinya digigit nyamuk, kakinya ditutup, diganti digigit nyamuk, kira-kira sehingga tidak akan pernah anggaran itu cukup. Dan memang ini seakan-akan ya bencana itu belum dialokasikan anggaran besar kalau belum ada bencananya. Kita ingat kejadian COVID kan bagian dari bencana kan. Pada saat kejadian COVID kita di sini masih itu cukup minum jahe juga sembuh. Enggak tuh orang Indonesia resistenya sangat kuat. Kita makan apa aja kita makan penyakit nggak ada yang datang. Baru 2 minggu kena semua. Itu kan contoh-contoh bahwa kita tidak bisa mengandai-andai dalam hal ini. Nah, pada kesempatan ini memang menurut saya peta ini harus global. Masalah ada inflasi, dampak dari efek global dari perang Ukraina, Rusia dan lain-lain itu memang berjalan waktu. Tetapi kita ini yang ada di level menengah dan di bawah inilah yang harus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Ya kan? Mungkin sudah saatnya kita memberikan contoh-contoh. Mungkin dari Bapak-Bapak juga saya tadi memberikan contoh-contoh hal-hal baik yang bisa kita apa istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi, kira-kira gitu kan, yang bisa kita lakukan. Saya dengan BPBD pada saat kita meninjau lokasi bekas kebakaran ya, lalu ada ternyata ada bantuan material yang begitu. Ini contoh kan. Saya coba pernah menghitung-hitung andai Pemprov Jakarta memberi bantuan korban kebakaran. Pasti APBD-nya remuk. Kenapa? Satu hari kejadian kebakaran Jakarta antara 5 sampai 7 kali satu hari. Dengan variasi mulai dari bangunan kecil,
warteg sampai dengan pabrik. Kalau average satu rumah misalnya diganti di Batu 5 juta ya, di Jakarta ada kejadian kebakaran itu jumlahnya ribu ya, 800 ya. Satu tahun 800 kejadian. Jadi kalau kita hanya memberikan bantuan material, itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya, ya kan? Nah, mungkin kita harus benar memikirkan. Saya buka di sini ada teman saya pengusaha properti tersebut di daerah Jawa Barat. Ini pernah menawarkan ini, Mas Ajib kita di properti ini. Kami di Jawa Barat punya kawasan terpadu. Di sana ada rumah sakit, ada pabrik-pabrik, ada sekolah, ada taman. Kira-kira kalau hidup di sana lebih manusiawi ketimbang mungkin tinggal di kawasan padat hunian yang lahannya mungkin abu-abu, ya kan, yang mungkin banyak dampak lingkungan ya Bu ya, masalah kesehatan, sanitasi, rawan kebakaran dan lain-lain. Jadi pernah menawarkan mau nggak misalnya kami memberikan subsidi, tapi kalau nggak mungkin gratis kan, pindah ke sana, penghuni bantaran sungai dan pindah ke sana, tapi ini MOU lah antara perusahaan dengan pemerintah Jakarta. Di sana mereka akan kita masukkan bekerja di pabrik-pabrik yang ada di kawasan kami. Anak-anaknya bisa sekolah, mereka mungkin bisa mencicil bahasanya rumah susun kali yang ada di sana. Biar mereka mengalami hidup yang berubah menjadi lebih sehat, lebih teratur, lebih terjamin daripada maaf tinggal di pada hunian pemukiman yang rawan kriminalitas misalnya, rawan penyakit, rawan kebakaran. Jadi mereka dihantui setiap hari itu dengan ketidakpastian. Nah, itu contoh-contoh. Dan di di Jawa Barat itu bilang, Pak, kami butuh orang-orang tangguh. Pengertian orang tangguh nih, mana orang pendatang dari luar Jakarta ini bekerja di Jakarta itu orang yang tangguh. Mereka pekerja keras, ya kan? Daerahnya kebanjiran juga tetap bekerja keras. Daerahnya ada kebakaran tetap bekerja keras. Mereka membutuhkan orang-orang yang punya semangat seperti itu untuk menghidupi ekosistem yang ada di. Nah ini mungkin sekedar mata uji ya Bu ya, semacam wacana. Kalau Pemprov Jakarta harus bikin rusun, itu butuh biaya. Kenapa nggak kerjasama dengan pihak swasta misalnya? Kami sudah punya lahannya, kami sudah punya bangunannya. Kami nggak mungkin lah menawarkan kepada mereka harga seperti orang beli bangunan baru. Tapi mungkin ada exit value-nya. Mereka bisa kita salurkan kerja di situ. Mereka anak-anaknya bisa sekolah di situ mungkin dengan subsidi. Lingkungannya lebih sehat, lebih teratur, lebih terjamin, tidak di kebakaran, banjir, dan lain-lain itu muncul. Nah, jadi kesempatan ini sama dengan berbicara tentang UMKM ini, sudah saatnya kita mulai mencari terobosan-terobosan supaya mereka ini lebih besar. Tidak hanya sekedar memberikan kredit usaha yang saja, ya, cuma sekedar kredit, tapi itu dia kalau bekerja, kalau berusaha, strategi berusaha, marketing itu kan menjadi bagian penting juga bagaimana kita menggunakan UMKM. Saya kebetulan ketua keluarga pramuka Jakarta. Jadi sekarang mungkin agak berbeda ya dengan konsep ini mas UMKM ini. Ini sudah saatnya di circle kita memberdayakan circle kita sendiri. Maksudnya gini, di satu sisi misalnya kayak pramuka itu kan bukan organisasi benefit ya, dia organisasi edukasi pendidikan, tetapi dari segi financing nggak ada duitnya pramuka. Tapi relawan lah, sama dengan kita teman-teman volunteer, kayak ini banyak relawan-relawan. Tapi kita tidak menafikan relawan butuh duit juga. Mereka butuh makan, butuh apresiasi dan lain-lain kira-kira gitu kan. Tapi kamu mencoba menawarkan ini nih. Kamu kan di Jakarta itu kalau itu jumlahnya mungkin ada 800.000 orang. Ada yang dari masih sekolah sampai ada yang sudah jadi pengurus, pembina, pelatih. Banyak yang hidupnya juga menengah ataupun di bawah menengah.
Tapi kalau kita sebetulnya melihat challenge ya, tantangan ini, misalnya nih, pasti di antara keluarga besar pramuka punya usaha. Gado-gado, mungkin punya usaha snack, minuman, jamu, apa kayak gitu lah, Pak. Pasti ada di antara keluarga besar itu. Tapi di sisi yang lain, tidak terkoneksi bisnis itu dengan yang lain. Contoh misalnya Mas mau nikahin anak. Kita searching, jangan-jangan di keluarga besar pramuka ada yang punya apa kayak rias pengantin. Mungkin ada. Ada yang bisa nyetak buku undangan. Mungkin ada yang catering. Kenapa nggak dari kita oleh kita untuk kita? Mungkin ada semacam ya menyisihkan keuntungan untuk kas organisasi ini, sehingga kita bisa saling mengisi, take and give dan lain-lain. Sama kemarin konsep pada saat Idul Kurban, itu memberikan gambar gini, umat muslim rata-rata kurban, walaupun itu kambing, ya kan, ataupun kalau ekonomi lebih baik di sapi. Kita sih gampang beli dagang hewan kurban yang ada di pinggir jalan tuh banyak. Cuman coba kita mengeksplor deh. Jangan di organisasi kita ada yang jualan kurban juga. Tapi kita nggak tahu siapa yang jualan. Karena itu kita perlu. Nah, kalau tadi di antara kita ada yang berjualan beli hewan kurban dari sama keluarga besar pramuka, ya mungkin ada B2B-nya mau menyisihkan donasinya untuk tapi mungkin nanti kalau terpilih dari kita oleh kita untuk menjelaskan tapi kita itu akan berada dari Ya, terima kasih Pak. Jadi karena nanti ada begitu mikir mungkin satu lagi Bapak ada tuh bisa tidak bulanan itu kan jadi terkait dengan rancangan kerja penyelenggaraan dan investasi di sini. Kami melihat tadi ketika dibahas oleh teman-teman juga dari beberapa waktu lalu itu dan disampaikan juga oleh Pak Basuki kemarin untuk terkait dengan kesuksesan dari provinsi daerah kesejahteraan untuk kegiatan itu apa untuk dari bagaimana ini akan menjadi bagus dan juga dengan partisipasi masyarakat. Jadi mungkin apa karena ada begininya itu terkait dengan bagaimana penyelenggara kita melakukan dan ada partisipasi ini bisa kita lihat dari pada waktu pra dan pada waktu pasca. Jadi langsung siklusnya itu kita sambungkan karena terkait dengan kembali kita dampaknya akan menjadi pementaran berikutnya akan menjadi bincang berikut. Jadi terus kita coba ini jadi terus satu ingin mendorong ingin berkontribusi di dalam kita. ya. Jadi gini, kita melihat ke depannya Jakarta ini kan akan mengarah menjadi kota global city. Kita itu di peringkat dunia itu masih peringkat di atas 40. Kan? Kalau kita lihat yang top of the time itu masih kayak Copenhagen, New York, Tokyo, ya kan, mungkin Stockholm gitu ya. Kita itu masih jauh lah di bawah. Tetapi kan kita punya visi-visi agar Jakarta menjadi kota global. Nah, salah satu kota global itu parameternya adalah kota yang layak untuk dihuni. Ya kan, pengertian layak dihuni, ya salah satunya ada berkaitan dengan mitigasi kan adaptasi perubahan itu bersama ya kan. Dan mungkin lah orang asing investor akan masuk ke Jakarta terutama kalau kotanya itu pun dengan risiko-risiko besar. Saya dari cerita yang beberapa kali sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Saya ingat pada saat zamannya Pak Anies jadi gubernur, kami ini eselon 2 dan para CEO, direktur pernah disebutkan nggak tahu. Jadi itu tema itu tentang Jakarta ke depan. Jakarta ke depan itu tidak hanya fisik bangunan ya, tapi stakeholder juga mengambil ke depan itu ya. Ada cerita yang menarik yang disampaikan oleh salah satu CEO di Jakarta. Jakarta betul ingin meng-hire seorang
direktur, manajer ataupun CEO dari luar negeri. Dan ini kisah nyata. Dia ditawari kerja di Jakarta, mungkin salarinya gede lah, bisa 2 miliar kali ya, kira-kira gitu ya. Tapi si CEO luar negeri ini nggak langsung mengiyakan dengan salari yang menurut dia mungkin sudah oke. Dia masih menanyakan begini, Jakarta itu udaranya bagus apa enggak? Airnya bisa langsung diminum apa enggak? Transportasinya terintegrasi apa enggak? Anak saya aman nggak sekolah di Jakarta? Eh, Potensi bencananya gimana? Jadi tuh kayaknya dia tuh sudah punya listing pertanyaan-pertanyaan tentang kota Jakarta. Kalau kita idealnya itu sudah seperti Jakarta itu seperti harapannya itu seperti Copenhagen, seperti Berlin, seperti New York, ya kan? Mungkin seperti juga Melbourne, ya kan? Uh, Ternyata setelah diceritain akhirnya belum saya minum. Jakarta pernah juara 1 polusi terdunia sedunia, ya kan? Rawan bencana kebakarannya, ya pasti dia main data dong. Kebakarannya 1000 setahun. Ada banjir, ada rob, ada di bawahnya ada sesar baribis. Akhirnya dia mikir lagi, bekerja itu dari yang dia, tapi dia tidak tinggal di Jakarta. Dia tinggal di Singapura, ya kan? Walaupun mungkin mampir ke Jakarta hitungan 1 hari langsung pulang. Jadi kita memilih yang target-target. Terima kasih Pak Agus sama teman-teman ini menyusun transfer ya. Jadi Jakarta kan harus dibarengi itu aturan-aturan. Ini kalau Jakarta nggak punya aturan, kedepannya jadi udah bukan ibu kota lagi, jadi global city ya. Kota global itu syaratnya yang tadi Mas Adi sampaikan before-nya itu sesuai saja harus ketat. Saya barusan tadi wawancara dengan radio saya tahu sih itu udah paling banyak kenanya tentang megatrust. Jadi sekarang lebih viral tentang megatrust. BPWD kesiapannya apa sih menghadapi megatrust? Karena saya jelasin mesti ditanya akhirnya badannya government, ada private sector, ada dunia usaha, ada dunia televisi, media massa, semuanya kan baru berkolaborasi. Jadi dalam konteks ini bagi saya penting jadi guidance karena saya itu harus dibawa kemana kita dengan kebijakan yang tadi dalam suatu negara ini negara akan pengelolaannya aturan ini bagi para pelaku yang sini sedangkan dimana siapa misalnya karena kalau belum ada aturan itu kita mesti dipakai terus misalnya kita saya mau dengan ada di mana saya tidak ini sesuatu yang negara yang menggunakan pola-pola itu tahu lain yang kita adalah kita hal-hal yang berkontribusi yang kita dapat dari kita nggak tidak bisa sebagai dari ini sebagai alat untuk kita dan kalau kita bisa yang sebenarnya tapi itu sebenarnya kita itu kesiapan kembali ke negara kita memberikan legislasi jumlah petugas kebencanaan dibandingkan satu penduduk kota daerahnya mungkin kami dengan RPLB di Belitung jumlah kami paling banyak 1.000 orang paling banyak penduduk Jakarta 13-14 juta. Oke, mungkin sudah saatnya kita menggerakkan seluruh potensi yang terjadi di masyarakat semua bisa jadi konflik. Nah, di kata ada lagi, kalau di situ ada dokter bisa masuk. Ada perawat itu bisa. Ada misalnya tidak perencanaan, taruna, TKW semua bisa dilatih menjadi konflik. Jadi kalau kita di satu ini
kita sudah bisa melakukan penanaman dilakukan oleh paling kecil, ya. Tapi Bapak Ibu Nurani bisa jadi komandan penanganan krisis bencana tsunami, beban berdiri pada ini. Tapi kalau semuanya dikembangkan ke tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, kelurahan dan provinsi tidak berbuat, tidak kesulitan banyak bukan. Itu terima kasih dari tanggapannya. Jadi nanti akan kita simpulkan di akhir. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin lanjut ke penanggap berikutnya. Jadi berikutnya masih ada Bapak Dr. Asep Supriyatna. Nanti akan dilanjutkan yang dari BNPB, dari Kasubdit Pemulihan Sumber Daya Alam. Kemudian dilanjutkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari DKI, dari daerah khusus Jakarta, Bapak Ali Rahmat yang hadir di secara online. Mungkin dari Bapak Dr. Asep dulu berkenan untuk memberikan tanggapan, Bapak. Terdengar, Mas Henry? Halo, terdengarkah suara saya, Mas? Terdengar jelas. Terdengar, Pak. Siap. Ya, makasih banyak atas undangan yang diberikan, Mas Lukman, Mas Henry, kemudian yang terhormatnya ada Pak Dr. Isnawa Aji. Beliau baru dokter. Alasan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada Mbak Nursiama dan Mas Baihaki. Jadi saya sedikit saja menanggapi, tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Dr. Isnawa Aji. Yang pertama untuk Mbak Nursiama, ini memang kalau kita lihat di pelaksanaan pemulihan ekonomian ini, ujung tombaknya memang dari masyarakat sendiri, dan memang di kami pun gitu melaksanakan juga, masyarakatlah yang menjadi pelaku atau pelaksananya. Nah, ini sangat penting. Tadi apalagi Mbak Nursiama ini sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan. Makanya keberhasilan dari pemulihan sosial ekonomi lingkungan ini adalah tergantung dari keseriusan masyarakat. Dan yang kedua, saya belum mendengar gitu, maksudnya apakah ini kegiatannya di lokasi terdampak bencana atau memang ini merupakan kegiatan mitigasi atau kesiapsiagaan masyarakat yang dibentuk. Mungkin nanti bisa ditambahkan penjelasan saja, kegiatan pemulihan ini tidak dilakukan setelah terjadi bencana, tapi kita bisa menggabungkan kegiatan mitigasi dengan memperhatikan efek tadi kerusakan. Tadi Mas Baihaki sudah menjelaskan hasil penelitiannya dan memang sangat mengerikan ya. Tadi tagline judulnya saja sudah diam-diam tenggelam, ini jadi ngeri juga saya sebagai orang Jakarta. Lalu sampai saudara kita lama-lama rumahnya menghilang. Sebagai contoh ini di Sulawesi Tenggara, ada di Kabupaten Bombana, hasil penelitian seperti ini bisa memindahkan itu, merelokasi satu pulau ke pulau lain gitu. Nah, ini kalau di DKI Jakarta nanti mungkin tanggapan dari Pak Dr. Isnawa nih. Tapi kan lokasi Jakarta ini kan penduduknya padat. Jadi mungkin tidak memungkinkan, namun beberapa hal pencegahan dan kesiapsiagaan mungkin bisa dilakukan tadi seperti penanaman mangrove dan lain-lain gitu. Tapi apakah seberapa efektifkah itu untuk menahan gitu? Dan apalagi tadi sudah hasil penelitian 2030 sampai 2050 ada pengungsi tadi kan akibat perubahan iklim gitu. Nah, ini perlu kita lakukan kajian atau penanganan yang serius juga nih sepertinya.
Nah, kemudian mungkin tadi Pak, hasil penelitian ini bisa disampaikan ke BPBD Provinsi DKI dan mungkin bisa di-share ke kami juga sebagai bahan kajian selanjutnya dan bisa sebagai koordinasi lebih lanjut. Tadi Pak mendengar mungkin agak samar-samar suara saya mendengar tadi Pak Kalak, Pak Isnawa menyampaikan memang dalam kegiatan penanggulangan bencana ini kami tidak bisa sendiri. BNPB, BPBD itu tidak bisa sendiri. Makanya kemarin kami mulai langkah awal dari Kedeputian RR, khususnya di Direktorat Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, mengundang teman-teman, termasuk Mas Lukman dan Mas Henry datang. Teman-teman dari non-pemerintah. Dan ternyata memang berbanyak, dan Dompet Duafa juga termasuk di sini, HFI. Memang ternyata banyak yang sudah dilakukan. Dan kami yang baru mengundang, dan mungkin langkah ke depannya ini kita bisa bersinergi bersama gitu, bukan hanya sebagai wacana dan bisa di provinsi lain gitu. Namun pada kenyataannya di depan mata kita saja tempat tinggal kita juga berisiko tinggi nih akibat perubahan iklim. Nah, ini bisa mantik keseriusan kita lah ke depannya. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih Mas Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Asep. Mungkin bisa ini Pak Dr. Asep itu terkait dengan tempat dari adaptasi perubahan iklim ini. Sekarang sebuah keniscayaan adalah meskipun teman-teman ini yang berbicara adalah forum pengurangan risiko bencana, Pak ya. Kami ingin menempatkan ini sebagai bagian dari pasca bencana, Pak ya. Karena perubahan iklim itu selalu residual effect atau dampak yang mengendap. Jadi ketika itu ditempatkan sebagai strategi untuk berikutnya, tapi ini adalah semua yang dilakukan kawan-kawan ini adalah pemulihan, Bapak. Jadi mohon dukungan dan juga nanti kira-kira arah dari kedeputian dari RR Bapak untuk kami bisa terutama dari teman-teman yang ada di forum PRB DKI ini, terutama dari teman-teman yang sudah tadi menyebutkan Dompet Duafa, kemudian ada 39 organisasi lainnya termasuk juga dengan pihak pemerintah sendiri, BPBD dalam hal ini, dengan dinas-dinas terkait juga, dan dengan lembaga-lembaga usaha dan akademisi. Mohon bisa ini Bapak diberikan akses ketika kita akan membicarakan tentang pemulihan, terutama kaitannya dengan akan adanya rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, Pak Dr. Asep. Iya, ya Mas. Jadi secara regulasi di tingkat nasional memang ini akan kami masukkan lah ya terkait hal ini nanti, karena kami di Kedeputian RR juga sedang menyusun beberapa regulasi untuk sebagai perbaikan dan optimalisasi pemulihan dan peningkatan pasca bencana dari kelima sektor, Mas. Ada sektor perumahan, infrastruktur, sektor sosial, ekonomi, dan lintas sektor termasuk dalamnya lingkungan. Dan mungkin kita bisa kemarin kita juga sudah sepakat kan akan ngopi bareng, dan ini bisa topik-topik kecil ini yang bisa terinput ke kami, Mas, karena sejujurnya setelah banyak hal yang pastinya nanti memang benar-benar gitu. Kami penelitian-penelitian kajian-kajian seperti inilah yang memang kami perlukan juga nih untuk sebagai bahan penyusunan regulasi, Mas, di tingkat nasional. Itu Mas Henry. Baik, nanti mudah-mudahan masih bisa bergabung untuk bersama kami. Jadi ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta ataupun dari yang hadir sini, bisa tetap tapi ya, karena kaitannya ini adalah kontribusi kami untuk juga pada pemulihan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dr. Asep. Selanjutnya dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pak Ali Surahman, bisa berkenan menanggapi Bapak terkait dengan
penyampaian dari peserta tadi? Ada di online Pak Ali Sraman? Masih bergabung Pak Ali atau ada yang mewakili dari DKPKP Provinsi DKI Jakarta? Baik, karena Pak silakan mungkin ada yang mewakili dari dinas atau tidak ada. Jadi kami lanjutkan saja ke pertanyaan dari yang hadir di sini dulu atau yang dari chat online dahulu. Bisa dibantu mungkin untuk disampaikan dengan pertanyaan. Pertanyaan dari ini Kabupaten Maluku. Kaitannya bagaimana strategi konkret yang telah dan akan diterapkan untuk mengintegrasikan pemulihan ekonomi dan restorasi pesisir dalam menghadapi dampak maritim di wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaannya tadi Bapak Yohanes dari BPD Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih Pak Yohanes. Silakan. Ya, silakan mungkin dari Pak Alam atau dari Pak Begi dulu atau ya, silakan Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohanes, salam satu, salam Malaysia. Hebat nih Pak Yohanes, pertanyaannya luar biasa dari BPD Maluku Tengah, ya. Jadi begini, kita harus mengidentifikasi warga masyarakat kita, terutama berarti sebenarnya diskursus ini membahas ini, ada baiknya kita jangan melangkah setelah kejadian bencana, ya kan? Kita mulai menghidupkan tadi keluarga-keluarga yang nantinya mereka punya kekuatan ketangguhan dalam menggerakkan ekonomi keluarganya dulu. Karena kalau kita berangkat dari setelah kejadian bencana, tentunya kan recovery-nya juga agak berat juga. Modalnya sudah habis, gitu kan. Sarana prasarana pendukung sudah nggak ada. Mungkin daerah pasca bencananya nggak bisa dipakai lagi, kita harus mencanang tidak dulu. Nah itu kan butuh ya tantangan yang sangat berat. Daerahnya kena bencana nggak boleh dihuni dulu, kita tidak tempat yang lain, itu kan environmentalnya lingkungan juga baru lagi, orangnya baru lagi, usahanya baru lagi dan kalau daerah bencana, maaf nih, Yohanes, satu kampung itu kena bencana semua, jadi mungkin daya belinya juga lagi down. Beda kalau tidak lagi bencana, ya kan? Kita ini di Jakarta, saya tinggal di daerah pemukiman cukup padat di daerah Cengkareng. Itu kalau saya Sabtu hari Minggu pulang naik sepeda, itu setiap tetangga jualan semua, paling banyak. Ya, ini jualan lontong sayur, jualan bubur ayam, jualan seblak, jualan takoyaki, jualan maksudnya semuanya jualan semua, tapi laku. Mana dia ada seperti bulan Ramadan. Orang yang nggak punya jualan tiba-tiba jualan gorengan, jualan lontong, dia semua dari bintang ke bintang jualan semua. Tapi Allah masuk di rahmatnya kita juga. Ya, yang kamu juga dari pertama sampai hari ke-29 jualan itu laku semua. Nah itu kan menggambarkan kalau tidak dalam posisi bencana semuanya diuntungkan dengan standar itu semua. Dan saya maaf, pada kita juga di bulan Ramadan yang non-Muslim juga ikut jualan. Jadi mereka kecelakaan untuk Ramadan mereka gitu kan. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaannya adalah ini tidak terkait dulu ya. Tapi artinya gini, butuh dukungan yang kuat dari kepala daerah. Kepala daerah yang diarahkan bupati wali kota aja. Ini sampai kepada kepala dinas nih, ini camat nih, mungkin lurahnya. Dan mohon maaf jangan membandingkan dengan Jakarta, nggak repot, nggak bisa apple to apple Maluku Tengah di Jakarta. Tapi ada yang namanya kearifan lokal di daerah yang bisa kita kembangkan. Saya ke Banjarmasin, nggak tuh ada istilahnya apa ya? Lontong Golkar. Nah itu orang jualan lontong bikin Golkar. Tapi kita ramai, ya kan? Ada namanya lontong orali, kita kantong orali. Tapi sebetulnya
kuliner-kuliner lokal yang bisa dikembangkan, malah bisa menghidupkan banyak sekali orang di sekitar itu. Nah, ini yang mungkin yang harus kita kembangkan, sebagai bapak bapak beberapa kata terbaik dalam memberikan permodalan dan kita mulai mewujudkan masyarakat kecil yang tangguh ekonomi ini. Jadi mereka oleh mereka tadi seperti profil saya sendiri dengan cara lokal, kuliner lokal, kita bisa bereaksi. Kan bukan airnya, sekedar ikannya, tapi bukan airnya, bukan modal, bukan contoh-contoh, tapi jangan hanya sekedar modal. Cara berjualannya gimana, menjaga mutu makanannya gimana, pemasarannya gimana. Jadi mereka jangan tinggal, jangan kasih modal, dilepas. Benar kejadian di Jakarta, pelatihan bengkel. 1 bulan dilatih bengkel, dikasih sertifikat, dikasih peralatan bengkel, biasanya peralatan bengkel udah dijual. Sertifikatnya ditaruh di rumah, misalnya peralatan bengkel dapat 2 juta, itu nanti 2 juta itu tidak selamanya. Itu kan pembelajaran yang mungkin saya katakan. Jadi kayaknya kayaknya mulai harus cari terobosan-terobosan mengajak ya mereka sudah kasih ya, ajak kepala desa atau daerahnya yang punya visi mengembangkan kewirausahaan, tidak ada kuliner, mungkin ada produk-produk khas Maluku Tengah, bahkan penyunan kerajinan, dan lain-lain yang bisa dikembangkan. Mungkin kalau usahanya bagus, ya tentu perbankan juga memberikan modal, tapi perbankan itu juga harus memberikan solusi marketingnya, dan hanya sekedar memberikan bantuan modal. Mungkin nanti dari kalian mas, baik, ya itu boleh. Ya, terima kasih. Kalau yang dilakukan mengenai ini di awal kita ada passion antara kondisi Demak dengan kondisi Demak. Di Paris, di Demak kondisinya sudah tenggelam. Dia untuk restorasi atau komunitas lingkungan dan komunitas terus tidak sulit, tidak dapat bisa. Maka kemudian ya bisa mendapatkan mereka survive bertahan gitu. Yang kita lakukan adalah yang kita lakukan mereka kebutuhan dan depan rasional bisa dikembangkan di wilayah yang memang sudah terdapat pada sekarang. Masih dikali dan betul dan bahwa ketika kita mau melakukan pengajian ekonomi dalam konteks saya jangan kasih tahu karena saat dari itu dari itu sampai dari mulai produksi sampai ke bisnis. Itu di Nah, kalau di Palu, kemarin kita punya bagaimana ya, pariwisata itu sudah terjadi terhadap ekonomi itu. Jadi ketika dia mau ke pulau, sendiri, dan dia ketika mau bayar dia sudah ada itu dengan donasi manut. Ketika dia bayar, dia sudah mengapas dan itu harus dicari celahnya strateginya seperti apa. Agar kemudian mereka ketika ke sana, mereka akan melakukan ternyata saya bermain di wilayah atau sedang berjuang di wilayah yang terdapat krisis ini. Itu edukasi. Jadi jangan hanya yang diekspor itu soal barangnya misalkan gitu atau keindahan alamnya dari sebagainya. Tapi kita mengenalkan bahwa Pulau Seribu itu juga terdapat krisis. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya untuk pemulihan lingkungan hidup. Kemudian kemarin kita usulkan dalam teman yang bisa untuk menginputkan kita mereka nomor 7 sebuah hari si pariwisata itu dia sudah itu dengan implementasi dan juga mungkin tadi beberapa kemudian aktivitas ekonomi juga harus berani menyisihkan ya kas-kasnya itu untuk itu memang harus harus balik lagi kepada diri sendiri bahwa tidak semata-mata dalam konteks ekonomi tapi juga ada sinkronisasi bagaimana kemudian pembangunan itu dengan berarti Pak mungkin dari Ibu siapa mungkin bercerita terkait dengan dampak dari pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman dari luar negeri atau misalnya apa yang dirasakan sebagai komunitas yang bermanfaat di Indonesia.
Tidak sih selama ini katanya awalnya servernya cuma sedikit, sekarang menjadi bertambah soalnya tahu manfaat astra. Jadi daripada ke yang lain, kita ke yang masih terjadi. Jadi sangat membantu untuk perekonomian ibu kita yang keadaannya menengah ke bawah. Tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi tadi coba saya sampaikan dari tiga penyampaian tadi Pak. Mungkin yang pertama dari Pak Dr. Haji menyampaikan terkait dengan apa saja potensi lokal yang bisa digunakan untuk menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk mengurangi risiko. Kemudian dilanjutkan dengan Bang Beki tadi bagaimana melihat situasi di situ. Apakah itu adalah pendekatannya adalah mitigasi atau pendekatannya adalah adaptasi. Tadi berbeda karena ketika adaptasi berarti kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak tadi bagaimana untuk mencoba melihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi. Termasuk juga tadi bisa dicontoh teman-teman analisis melihat ada kesulitan terkait dengan keuangan. Kita kemarin tadi pertemuan sebelumnya Pak Yasir menyebutkan itu dalam keliling bangke lah. Maksud keliling itu yang menjadi harus diretas. Jadi Banapisi mengambil salah satu programnya adalah dengan pemulihannya adalah dengan mendampingi literasi keuangan, kemudian usaha-usaha apa yang perlu didampingi seperti Pak Tahu disampaikan. Kemudian kalau Bang Beki tadi menggarasi bahwa itu juga adalah untuk pemulihan ekosistem dengan cara misalnya mengedukasi dari misalnya wisatawan yang di Pulau Bali, di Pulau Seribu terkait bahwa ini juga ada upaya kita untuk memulihkan ekosistem ini dengan menanam mangrove, dengan data ke situ juga sekaligus berdonasi untuk rehabilitasi mangrove. Begitu kira-kira Pak Jarod dari BPD selaku depannya. Mungkin ada lagi dari apa? Mungkin apa yang sedikit. Oh ya sekarang. Upaya-upaya dalam proses kita sudah apa? Tentu harus juga harus kalkulasi. Ya, kalau konteks sebutan tangguh, maka memang dari kesalahan sih ada dari paten, dari dan sebagainya. Itu harus satu visi. Memang harus ditemukan bahwa kita sepakat dulu bahwa memang Jakarta alam itu kemudian semua satu tren. Jadi ketika misalkan tadi keseluruhan dari tapak adalah include soal pemulihan apa ini ekosistem makro itu masuk ke dalam tiket dan sebagainya itu jangan-jangan di kawasan pemerintah dan sebagainya gitu. Itu juga perlu untuk dikomunikasikan. Tadi memang tadi spiritnya adalah spirit korporasi di sekitar sektor dan masuk juga di sana. Baik, terima kasih Pak Beki atas tambahannya. Ada lagi pertanyaan dari online atau yang sudah di sini selanjutnya? Oh, ya, sudah. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Dr. Asep terkait dengan pertemuan ini atau diskusi ini. Dan kita tutup ini. Baik, terima kasih. Jadi setelah disampaikan tadi oleh Ibu Nur Syama dari kelompok Askar Merah dari mana sisi Indonesia yang di wilayah Luis ya Bu ya. Kemudian dengan Bang Beki atau Kayaki dari Dompet. Kemudian juga dari Bapak Lawak BPD Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga Bapak Dr. Asep mungkin saat ini adalah penyampaian poin-poin kesimpulan oleh Ketua Forum Pengurangan Bencana atau oleh diwakili oleh Pak Masir. Ya, silakan. Dan balik pada
Baik, terima kasih Pak Ala, terima kasih Bu Mutia, terima kasih Bang Pras, dan Pak Asep, terima kasih Pak Asep sudah bersedia untuk bersama dengan kami forum pengurangan risiko bencana di DKI Jakarta. Teman-teman yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk kita foto bersama. Sebelumnya saya ingatkan diskusi ini bukan diskusi yang terakhir, tapi ini baru sesi kedua. Jumat depan akan ada lagi sesi ketiga yang kami akan membahas tentang SPAB dan ada SPAB di Jumat depan di jam yang sama, jam 1 dan depannya lagi, minggu depannya lagi juga akan kami teruskan dengan diskusi 4, 5 dan seterusnya. Jadi untuk hari ini sampai di sini saya mohon teman-teman yang ada di Zoom untuk buka kameranya dan bisa foto bersama. Ya. Iya, kalau yang teman-teman yang ada di Zoom. Ya,